Nah, semua pinjol itu harus diblokir dulu. Karena ada permintaan, dimintalah OJK untuk menguji kelayakan dari semua pinjol yang ada. Itu perintah dari Mahkamah Agung. Itu keputusannya kemarin. Meminta presiden, wakil presiden, anggota atau ketua DPR RI, ya kan, untuk mengawasi atau melakukan supervisi terhadap pinjol-pinjol legal melalui Otoritas Jasa Keuangan. Tapi faktanya per hari ini itu masih banyak teman-teman yang disebarkan datanya yang ditakut-takuti dengan akses-akses pribadi oleh pinjol legal. Padahal mulai dari aturan OJK sampai keputusan dari Mahkamah Agung itu semuanya sudah jelas. Ya, berkaca dari hal inilah buat teman-teman semuanya untuk Anda menghentikan semua pembayaran pinjol dan dipastikan pinjol akan merugi untuk jangka panjang kalau mereka tidak mengikuti dan mematuhi dari aturan yang ada. Ya, ini saya ajak lagi teman-teman semuanya, terutama tadi itu banyak banget di WhatsApp yang menyampaikan data dia disebarlah keluar kondar. Ada yang menyebarkan data ke teman-teman dia mengakunya galbainya dipinjol legal, dipinjol ini gitu loh. Semuanya sudah tertuang dalam aturan, itu sudah ada. Dilarang menyebarkan informasi pribadi yang sifatnya mempermalukan debitur, dan juga keputusan dari Mahkamah Agung kemarin juga memerintahkan ya untuk presiden, wakil presiden untuk mensupervisi dari regulasi-regulasi yang diciptakan oleh OJK sampai untuk uji kelayakan semua pinjol yang ada. Ya, tapi saya yakin banget kalau uji kelayakan ini benaran ini dipraktekkan, saya yakin ya puluhan pinjol legal akan berguguran dan puluhan pinjol legal tidak layak disajikan ke masyarakat kalau memang ini benaran dipraktekkan di lapangan. Tapi yang jadi pertanyaan, sejak keputusan dari Mahkamah Agung kemarin, apakah ini sudah diberlakukan? Ya kan? Ini soal keputusannya. Di sini disampaikan ya, Majelis Hakim juga menyatakan agar presiden, wakil presiden, dan ketua DPR untuk melakukan supervisi terhadap gugatan tergugat 5 OJK untuk membuat peraturan menjamin perlindungan hukum bagi seluruh pengguna aplikasi pinjaman online dan masyarakat. OJK-nya aja tidur. OJK-nya tidak mau tahu dengan hal ini. Banyak masyarakat yang melaporkan kepada OJK, jawabannya tidak memuaskan. Ya, beberapa kali saya juga memberikan contoh-contoh. Kita bawa mobil nih ke bengkel, kita tahu kalau mobil kita mogok atau mobil kita ada kerusakan yang kita bawa ke bengkel. Ya kan? Sama dengan permasalahan pinjol. Ketika kita bermasalah dengan pinjol legal yang itu resmi dan terverifikasi di OJK, ya kita bawa kalau ada permasalahan ke OJK. Ya, giliran sampai di bengkel tadi mobilnya, mobil kita kerusakannya itu di bagian komponen listriknya, sampai di bengkel yang dicek adalah tekanan angin ban. Nyambung apa tidak? Begitu juga lah dengan OJK. Orang menyampaikan keluh kesah tentang penyebaran data pribadi, tentang kekejaman debt collector melakukan penagihan, yang dibahasnya adalah kalau bunganya besar, kalau bunganya tinggi, negosiasi dan restrukturisasi. Kalau enggak dia lempar, pergi ke FPI, kalau enggak laporkan ke Satgas pasti, kalau enggak ini. Jadi mereka tidak mempunyai solusi dalam hal itu. Ya, kalau nggak percaya tanya sama mereka-mereka yang sudah mencoba melapor kepada OJK, seperti apa tanggapan OJK? Nyambung nggak dengan hal yang dilaporkan? Ya, yang kedua adalah melakukan supervisi terhadap pembuatan regulasi mengikat yang mengatur. 1. Proses uji kelayakan pengajuan pinjaman online yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Ya, sebelum perusahaan penyelenggaraan aplikasi pinjaman online menyepakati perjanjian pinjam meminjam. Jadi diuji dulu kelayakannya. Ya, sekarang layak kayak mana? Ada aturan OJK tertuang dalam COJK nomor 19 tahun 2023 yang mana satu orang cuma boleh meminjam di 3 aplikasi, tapi kenyataannya satu orang bisa meminjam lebih dari jumlah yang ditentukan. Ya. Pertanyaan saya, OJK ketika dia mengeluarkan izin pinjol ini, setelah izin dikeluarkan, OJK masih berkomunikasi nggak sih dengan pinjol-pinjol legal itu? Ya,
Kenapa aturan OJK yang jelas-jelas satu orang cuma boleh meminjam di 3 aplikasi? Tapi banyak masyarakat yang meminjam lebih dari 5, lebih dari 10 aplikasi. Semuanya pinjol legal dan itu pun tahun ini. Ya, makanya saya bilangin, kalau ini benar-benar proses uji kelayakan pengajuan pinjaman ini dipraktekkan oleh pemerintah, ya, atau presiden membentuk satu tim independen untuk menyelidiki kasus pinjol, saya yakin 100% akan banyak pinjol yang berguguran gara-gara tidak layak disajikan kepada masyarakat. Ya, tapi kalau ini benaran, ya, tapi kalau ini hanya sebatas tertuang di atas kertas, hanya bagian dari skenario yang mana seakan-akan ya mereka juga ikut simpati dan segala macam, tapi endingnya praktek di lapangan tidak diikuti, rasa saya itu percuma. Ya, untuk keputusan yang kedua juga, batas pengambilan akses data pribadi hanya pada kamera, mikrofon, dan lokasi. Dalam hal terdapat akses di luar ketentuan tersebut, masyarakat pengguna aplikasi pinjaman online dapat menolak akses tanpa mempengaruhi kelayakan pengajuan pinjaman. Ya, kalau ini benar-benar ditelusuri sama OJK, itu masih banyak pinjol, ya, masih banyak pinjol yang melakukan penagihan dengan ancaman. Ingat, data-data kontak Anda semuanya lengkap sama kami. Mulai dari data kontak rekan kerja Anda, saudara Anda, dan semuanya lengkap. Jangan karena hutang tidak seberapa, tapi semua keluarga Anda dihubungi. Pertanyaannya, dari mana mereka mendapatkan data itu? Sementara aturannya hanya ada kamera, mikrofon, dan lokasi. Tidak ada aturan akses log, tidak ada aturan akses kontak. Tapi kok bisa tekanan dan ancaman itu mereka mengirimkan berupa data-data kontak si nasabah? Apakah di dalam akses kamera ini tersemat akses kontak? Apakah di dalam akses mikrofon ini tersemat untuk akses log panggilan? Apakah di dalam akses lokasi ini ada mengakses data pribadi lain? Ya, makanya untuk menemukan jawaban itu OJK harus uji kelayakan tadi. Bahkan presiden harus membentuklah tim independen untuk menyelidiki hal ini. Kenapa begitu banyak nasabah macet selalu diancam dan ditekan dengan cara-cara yang itu tidak sesuai dengan aturan yang berlaku? Ya, yang paling terakhir, nomor 3, jaminan tidak adanya ketentuan baku dalam perjanjian elektronik, larangan tegas dan sanksi terhadap penyebaran data pribadi seluruh pengguna aplikasi pinjaman online, baik perusahaan penyelenggara aplikasi pinjaman online maupun pihak ketiga yang bekerja sama dengan perusahaan penyelenggara aplikasi pinjaman online. Jadi kalau memang tidak ada penyebaran data pribadi, ya, itu bisa diuji lagi ke lapangan. Cari taunya di lapangan, ya. OJK itu hanya membaca data yang dikirim oleh pinjol, tapi OJK tidak mencari fakta apa yang terjadi. Sementara faktanya masih banyak data-data pribadi digunakan untuk melakukan penekanan terhadap nasabah yang telat bayar. Ingat, data Anda lengkap sama kami. Ada KTP, foto selfie, data-data yang lainnya. Jangan sampai hutang tidak seberapa, kamu malunya satu keluarga. Kamu malunya sama kontak-kontak. Kami akan hubungi perusahaan Anda, rekan kerja Anda, dan lain sebagainya. Ini harus dibentuk satu tim independen. Supaya apa? Supaya masyarakat benar-benar aman menggunakan layanan pinjaman online. Tapi kalau tidak, ini percuma. Saya yakin juga cepat atau lambat masyarakat Indonesia akan pintar, masyarakat Indonesia akan hebat, dan mereka akan berpikir bahwa selama ini mereka diperbodoh oleh pinjaman online. Ya, mudah-mudahan saya berharap OJK membuka mata lebih lebar, dan habis itu presiden dan wakil presiden pun juga membentuk tim-tim untuk menyelidiki supaya pinjaman online ini memang tertata dengan baik, mempunyai regulasi yang jelas, mempunyai peraturan yang ketat untuk diawasi, dan habis itu barulah dirasakan bermanfaat untuk masyarakat. Tapi kalau masih sama sistem yang dilakukannya, percayalah ini akan menjadi bom waktu. Cepat atau lambat kerugian pesat akan terjadi pada pinjaman online.
ya. Dan begitu juga untuk teman-teman yang mengalami telat bayar atau tidak mampu bayar, jangan lagi ada yang ketakutan, diancam dan ditekan. Anda pahamilah keputusan atau perintah dari Mahkamah Agung terhadap Presiden, Wakil Presiden, Ketua DPR, dan OJK dan Kominfo, yang mana itu dinyatakan untuk merubah kembali atau menilai kembali dari sistem pinjaman online, yang mana itu banyak merugikan masyarakat. Ya, mungkin dari saya cuma itu aja. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat buat Anda dan jangan ada lagi yang ketakutan. Kalaupun Anda masih diancam oleh pinjol-pinjol, catat nama aplikasinya, jangan dibayar lagi. Ini ada dua, apa yang dilakukan SOP data kami dan apa yang menjadikan ketentuan industri. Kalau ada kami mungkin saya yang jawab, dan Pak Sunu bisa menambah mengenai ketentuan yang dikeluarkan oleh API tentang proses SOP ini. Jadi mungkin untuk debt collector, ada kami ini ada kurang lebih DC-nya kita ada 400 sekian ya, 400. Dan kita melakukan collection internal, mungkin 90-80% kegiatan itu dilakukan oleh DC kita. Kita juga ada vendor, yaitu pihak ketiga yang kita kerjasamakan untuk melengkapi seluruh tim collecting kita. Dan ini yang harus dicatat ya, kami nggak pernah ada. Nah, buat teman-teman semuanya yang sudah ada di YouTube Solusi Hutang MB, ini kenapa sih dari tadi pagi ini banyak banget tentang yang bertanya soal, Bang, ada debt collectornya nggak sih? Bang, ada kami nurunin DC ke lapangan nggak sih? Ada juga yang bertanya, Bang, di daerah sini ada debt collector, ada kami nggak sih? Memang kenapa gitu loh? Anda kan galbay, Anda tidak mampu bayar. Tanyain ke diri Anda nggak mampu bayar itu kenapa? Memang tidak maukah? Tapi atau memang fakta dari kehidupan kah gitu loh? Ya. Kalau sengaja tidak mau bayar itu beda hal gitu loh, ya kan. Tapi kalau memang fakta dari hidup, ya, memang Anda sudah berusaha, Anda sudah bekerja, Anda sudah mati-matian selama ini mengusahakan, tapi apa boleh buat gitu loh, ya. Yang namanya usaha tidak membuahkan hasil atau belum membuahkan hasil, terus kenapa dengan problem DC datang ke rumah gitu loh, ya. Ini berapa banyak tadi itu yang merasa aja, yang ngirim DM kepada saya, yang mana dia mengalami telat bayar atau sudah tidak sanggup lagi membayar di Ada Kami, ya. Asal kalian tahu, Ada Kami adalah pinjol legal dan resmi gitu loh, ya. Sejauh ini sesuai dengan keterangan juga, karena waktu itu sempat juga viral kasus Ada Kami ini, viral dan sampai dari direkturnya langsung yang mengkonfirmasi bahwasannya Ada Kami itu tidak mempunyai debt collector untuk berkunjung ke rumah. Dia hanya ada debt collector untuk menelpon, walaupun mereka bekerja sama dengan pihak ketiga pun, ya kan, kurang lebih mereka memiliki sekitaran 400 debt collector. Nanti saya putarin videonya mengingat buat teman-teman semuanya. Tapi yang saya nggak habis pikir sampai detik ini adalah kenapa kalian yang galbay atau tidak mampu bayar, tidak sanggup bayar, kenapa malah terfokusnya ada DC-nya atau tidak gitu loh. Ini yang jadi pertanyaan sama saya gitu loh. Padahal kan harusnya ditanyain itu bukan soal ada DC. Kalau DC itu kan bekerja sama dengan pihak pinjolnya gitu loh, bukan kerjasama dengan Anda. Jadi kalau misalnya dia kerjasama dengan pihak pinjolnya, pihak pinjol memerintahkan dia untuk turun ke lapangan, ya mereka akan turun ke lapangan, ya kan? Atau pihak pinjol menyuruh mereka untuk melakukan penagihan dan diberikan data Anda, ya mereka akan melakukan penagihan. Jadi mereka itu bekerja sesuai dengan perintah pihak pinjolnya, ya kan? Ngapain Anda ngurusin problem antara debt collector dan pihak pinjol? Harusnya yang Anda urusin adalah bagaimana uang yang tidak ada ini menjadi ada, ya kan? Ini kayak beda jalur teman-teman semuanya. Anda galbay karena duit Anda tidak ada, tapi yang Anda permasalahkan adalah DC-nya datang ke rumah apa tidak gitu loh, ya. Apa yang sedang terjadi? Itu teman-teman semuanya yang mampu menjawab. Oke, jadi untuk mengingat supaya ada jawaban langsung, ini ada salah satu waktu komprehensi fair dari direktur dari Ada Kami dan berdampingan juga dengan
orang-orang dari Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia, biar teman-teman mendengar juga, terutama yang mengalami telat bayar atau sudah tidak sanggup bayar lagi. Untuk di platform Ada Kami, Anda boleh simain hal ini sampai habis. Pertanyaan ini ada dua. Apa yang dilakukan SOP Ada Kami, dan apa yang menjadikan ketentuan industri? Kalau Ada Kami mungkin saya yang jawab, dan Pak Sunu bisa menambah mengenai ketentuan yang dikeluarkan oleh API tentang proses SOP ini. Jadi mungkin untuk debt collector, gini prosesnya. Bila kan debt collection team ini, dan mungkin bukan cuma Ada Kami, tapi juga di platform lain, biasanya yang kita lakukan di Ada Kami, dan yang kita lakukan di Ada Kami adalah kita bagi ini di bucket-bucket. Ya, kalau misalnya gagal bayar 1-10 hari, masuk di kelompok A. Nah, di dalam dialog yang dilakukan dengan nasabah, itu biasanya kita kasih dia skrip. Jadi, dan batas-batas yang apa yang dia bisa bicara. Di screen, informasi nasabah itu sangat minim. Bahkan nomor teleponnya itu nggak ketahuan, di SMS. Dia cuma tinggal ini tombol dan itu keluar telepon nasabah. Dan nomor-nomor yang ditelepon itu tercatat di kita. Jadi kita tahu ini kalau dari DC kita atau tidak. Ya, kedua, kita juga ada yang disebut supervisor yang dari ini dia bisa lihat, karena kita ada keywords yang dimana kalau misalnya ada yang hal-hal yang melanggar ketentuan SOP yang dikeluarkan oleh API itu keluar. Jadi supervisor akan kamu ngomong apa tadi sama si nasabah A. Ini yang kita lakukan. Tentunya nggak mungkin kita sempurna semua, dan bila mana ada pengaduan, ini yang pertama kali kita lakukan ya, CS ini reach out ke nasabah. Terima kasih atas email atau WA yang tolong kami butuh data atau dokumen tambahan A, B, C, D gitu. Setelah itu dilaporkan ke API lalu dengan OJK hasil dari investigasi itu. Bila mana kita ada dua proses, satu valid, verified bahwa itu adalah dari nasabah kita yang kita, karena ada nasabah juga keliru di dalam pengaduannya, verified atau tidak. Kedua, valid, artinya betul dia melanggar SOP-nya atau tidak. Nah, kalau itu dua-duanya tercapai, ya kita tindak. Dan severe atau tingkat dari pelanggaran itu kita sudah ada SOP, apakah dia diberikan sanksi SP1, SP2 atau SP3, itu kira-kira. Kalau itu dari masalah debt collector. Dari Valid News tadi ya, Julia ya, mengenai Ada Kami ini ada kurang lebih DC-nya kita ada 400 sekian ya, 400. Dan kita melakukan collection internal, mungkin 90-80% kegiatan itu dilakukan oleh DC kita. Kita juga ada vendor, yaitu pihak ketiga yang kita kerjasamakan untuk melengkapi seluruh tim collecting kita. Dan ini yang harus dicatat ya, kami tidak pernah ada field collector. Jadi kita punya debt collection cuma di telepon. Jadi bila mana ada informasi, kalau nggak kita datengin ke rumah, itu nggak. Kita nggak ada field collection sama sekali. Hanya ada di telepon. Itu. Ya. Sama itu Pak, sudah ada yang pernah putus kontrak karena ada masalah seperti itu. Oke, ini masalah kualitas atau mutu dari debt collector ini ya. Nah, mungkin Pak Sunu bisa tambah nanti. Tapi setiap debt collector yang bekerja dengan kita harus tersertifikat. Jadi harus melalui satu proses sertifikasi. Dan itu adalah ketentuan diberikan ke kami, dan bukan cuma ada kami, tapi semua platform yang berada di bawah API. Jadi setiap debt collector kita, DC kita tuh harus tersertified. Dan kalau ada yang melamar, kira-kira yang bagus tapi nggak certified, diberikan waktu tuh, kalau nggak salah sebulan ya Pak Sun, tapi langsung bisa ini untuk disertifikasikan. Jadi di training terus itu debt collection kita. Itu langsung dari
direkturnya langsung dari direktur yang ada kaminya, ya, Bapak Bernardino Vega gitu loh. Beliau menyampaikan bahwasanya untuk telat 1 sampai 10 hari itu beda juga. Ada kelompok-kelompok debt collectornya katanya gitu lah kan. Habis itu jumlah debt collector mereka itu mencapai kurang lebih 400-an. Ya kan? 90% itu yang melakukan penagihan dari internal mereka. Jadi mereka juga ada bekerja sama dengan vendor lain atau pihak ketiga lain, mungkin sekitaran 10% untuk melengkapi saja gitu loh. Tapi yang jelas mereka tidak mempunyai bill collection gitu loh, yang untuk mendatangi Anda ke rumah. Dan habis itu lagi yang harus Anda tangkap dalam hal tadi itu adalah semua debt collector ada kami itu sudah bersertifikasi. Ya, jadi mereka sudah ada sertifikat profesi di bidang penagihannya yang dikeluarkan langsung oleh Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia. Ya, sisanya silahkan teman-teman yang menilai dan teman-teman lah yang melihat praktek yang terjadi di lapangan itu seperti apa. Kalau misalnya tidak sesuai dengan yang disampaikan oleh Bapak tadi, Anda mungkin bisa melaporkan langsung ke Otoritas Jasa Keuangan atau mengirimkan bukti-buktinya kepada saya juga boleh melalui Instagram @medibroni gitu loh ya. Nanti di sana saya bisa lihat ini benaran atau tidak. Bahkan tadi ya Bapak itu juga menyampaikan semua debt collector itu nomor-nomornya itu ada sama mereka. Ya, itu komprehensi persnya pas waktu ada yang viral di Twitter antara pinjol PS Rakyat. Ya kan sempat viral di Twitter dengan orderan fiktif yang mana si debiturnya telah meninggal dunia atau sudah mengakhiri hidup dia, tapi tetap aja penagihan berlangsung karena orderan fiktif terlalu banyak, dan itu adalah komprehensi fair dari direktur ada kaminya. Jadi untuk teman-teman semuanya yang selalu bertanya atau selalu penasaran apakah ada kami berkunjung ke rumah, apakah ada kami ada debt collector lapangan, apakah ada kami akan menurunkan debt collector lapangan, mungkin dari video tadi sudah menjawab. Tapi buat teman-teman semuanya, terlepas dari hal tadi, Anda sebenarnya tidak perlu sih berpikir soal ada atau tidaknya debt collector mereka gitu loh. Yang jelas tentang galbay pinjol itu semuanya telah ada resiko-resiko masing-masingnya. Dan saya menangkap di sini kalau misalnya masih banyak teman-teman yang bertanya soal ada DC lapangan apa tidak, mereka berkunjung ke rumah apa tidak. Yang saya tangkap di sini, siapa sih yang sedang Anda bohongi dalam hal ini gitu loh. Kepada siapa sih Anda sedang menutupi kasus-kasus yang seperti ini? Contoh, mungkin kepada orang tua yang tidak mau. Tapi daripada Anda memikirkan ada atau tidak DC-nya ke rumah, mendingan carilah waktu-waktu yang tepat atau momen-momen yang pas untuk Anda jujur dan terbuka dengan orang tua ataupun anggota keluarga yang terdekat, supaya tidak membebani diri Anda ketika Anda menyatakan sudah tidak mampu bayar karena fakta hidup Anda, sehingga Anda tidak perlu memikirkan kapan DC datang ke rumah, daerah mana yang dikunjungi, telat berapa lama mau datang, itu nggak penting lagi. Ya, mungkin dari saya cuma itu aja. Kalau misalnya ada bukti-bukti lain dari teman-teman semuanya tentang tindakan-tindakan itu, misalnya bertolak belakang dengan yang disampaikan oleh Bapak Direktur dari ada kami tadi, Anda boleh kirim atau isi di dalam kolom komentar, atau bisa Anda kirimkan langsung ke ruang pengaduan dari OJK. Anda bisa laporkan kepada OJK juga dan kirimkan juga kepada saya bukti-bukti yang lengkap ya, tapi jangan pesan buta. Kalau pesan buta itu sulit, ya kan? Misalnya dia mencaci maki, menghina dan segala macam, tapi Anda berasumsi ya, atau pemikiran Anda menduga, itu nggak bisa. Jadi harus ada fakta yang jelas gitu loh. Ya, mungkin dari saya cuma itu aja. Terima kasih banyak buat teman-teman semuanya. Sekian dulu dari saya, Medibroni. Wassalam.